Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue di Tuangsa di segmen Mari Diskusi. Let's go guys. Mari diskusi. Alright guys, so hari ini tidak sendirian. Gue ditemani bersama Bayu Pras. Yoi, adik gue tercinta, ya kan. Bay, lu kan udah janji Bay mau bikin konten, belum aja Bay. Sibuk gua, Iya, lagi sibuk. pandemi ini, jadi gua harus nguli. Ya? Karena terpaksa ya. Yoi, Mau tidak mau dengan kondisi seperti sekarang kan banyak yang goncang-gancing. gonjang-ganjing kehidupan. Tapi anyway gue belum bilang dulu stay safe everybody. Pokoknya 2 hari lagi boy. Kalau ini hari ini upload berarti 2 hari lagi insya Allah Insya Allah. kita akan menghadapi yang namanya lebaran di tengah pandemi. Yes. Jadi for the first time ya, mudah-mudahan and forever. First time. Mudah-mudahan and forever nggak ada keulang lagi kita sholat id di rumah ya boy. Ya. Mudah-mudahan pengen di lapang lagi ya. Yoi. Karena kita tidak mengalami ini di tahun ini boy. Ngumpul-ngumpul keluarga. Banyak yang seperti itu. Iya kan. Kita masih alhamdulillah nih ya. Alhamdulillah masih bisa ketemu. Masih bisa at least. Alright, so baik kita diskusi. Gitu. Ayo, apa nih? Diskusi apa nih? Jadi kan gini, gue udah bilang sama teman-teman semua yang di sana. Yang pertama kenapa lu nggak masuk in frame? Ntar orang-orang pada bilang, bang kasih masuk dong, kasih masuk. Kenapa, baik? Kasih penjelasan yang konkret, baik. Kenapa? Jangan dulu. Nanti ada waktunya. Ada waktunya nanti. Karena sekarang segini aja dulu ya. Segini dulu. Nikmatin aja ya. Iya. Jadi kalau langsung dikeluarin semua, udah gitu doang. Iya, gitu. Iya, kan? Oke lah, kita langsung lanjut saja. Sudah jelas ya penjelasannya sudah bisa dimengerti kenapa Bayu tidak ada di dalam kamera gitu ya. Dan Herin nanti, Bay. Herin. Jadi kita mau ngebahas tentang seperti yang ada di judul. Kenapa harus upgrade? Oke. Iya kan? Karena PC kan ya, PC. Iya, karena kan gue memperkenalkan lu sebenarnya sebagai orang yang nantinya akan banyak membawakan konten-konten hardware lah mungkin lah ya. Mungkin Iya, atau enggak gadget gitu ya. Yang apapun yang gue sebenarnya nggak dalami lah. Mungkin Bayu yang bisa dalamin. Oke, sekarang kenapa harus upgrade? Ya mungkin kita berangkat dari PC dulu, Boy. Yap. Karena kan kalau kita ngomongin PC nih, gue ada cerita yang menarik, guys. Jadi gue tuh dari dulu mainnya konsol ya, Boy. Yes. Dan lu mainnya Gue PC. kenapa? Lu dulu memilih PC daripada konsol? Ya gini, ini jujur aja ya. Dari dulu itu kenapa gue main PC karena gue tuh orang yang sangat mementingkan sekali grafik. Nah, dan grafik game itu bisa dikejar maksimal di PC kan, Betul. gitu. Iya. Jadi dulu gue ngejar itu, Jadi lu bener-bener grafik oriented. grafik oriented karena ceritanya sama aja dong. Iya sih betul. Kan nggak ada lagi yang beda. Iya, sebenarnya cuma beda grafik nantinya kalau lu beda main di tempat yang berbeda. Nah, bedanya gua sebagai kakaknya Bayu tuh gue lebih prefer sama gue pengen konsentrasi sama gamenya gitu. Gue nggak mau mikirin grafik, gue nggak mau ribet. Dan sampai akhirnya gue harus pakai PC pun sekarang itu karena gue harus kerjaan juga nih, anak tua juga akhirnya menunjang gue harus untuk punya PC juga. Akhirnya gue hijrah boy. Ya. Ya bukan hijrah sih, lebih ke nambah. Tadinya konsol doang, gue fokus di konsol, akhirnya PC karena Bayu pernah konsol, nggak lama dijual. Iya, gue pernah PS4. Tapi ternyata lu nggak betah ya. Entah kenapa mungkin jiwanya lebih di PC. Nah yang gue rasain adalah boy, yang paling pertama nih, yang paling gue rasain setelah gue pindah ke PC atau akhirnya pakai PC, itu yang gue rasain tuh jadi hayang upgrade gitu. Iya, disitulah godaan syaiton. Nah, syaiton ya di situ ya. Nah masuk guys, di situ. dan ini yang akan kita bahas di bar diskusi kali ini Yes. ya. Gue pengen ngajakin lu semua diskusi dan gue akan beropini dulu dengan Bayu ya. Gue sama Bayu ini akan beropini dulu bahwa memang gue nih pas pindah dari konsol ke PC, ini gue langsung kayak, kayaknya gue harus upgrade RAM deh misalnya. Kayaknya gue harus upgrade SSD deh. Kayaknya Itu gue gamers tuh VGA banget di sini. VGA gitu kan. Kayaknya VGA gue harus upgrade di bulan depan nih. Akhirnya jadi ada biaya-biaya tambahan untuk upgrade itu, Bay. Ya, Nah, yang kita bahas kan kenapa harus upgrade nih. betul. Nah, menurut lu sebetulnya itu sekedar godaan atau gimana sih? Dan bagaimana baiknya kita sebagai gamers harus memandang itu? Atau misalnya berangkat dari mananya lu pun itu akan mempengaruhi lu memang harus upgrade atau tidak gitu. Iya. Ah, Oke, jadi kalau sekarang kita bagi-bagi dulu nih model-model orangnya nih. iya betul. Iya kan? Iya benar. Nah, Sultan keluar dulu. Iya nggak perlu. Bodoh amat lu mau ngapain kek, ya bebas, Sultan. Ah. Nah, ini yang duitnya pas-pasan yang kita omongin. On budget lah ya. On budget, yang duitnya pas-pasan. Ya itu ya kayak yang tadi di awal. Dia orientasinya apa nih? Ngebangun PC. Gua dulu, jadi itu tuh mistake sih kalau menurut gua. Jadi waktu gue ngebangun PC muncul banyak keresahan karena gue grafik oriented. Jadi gue selalu ngerasa game apapun yang gue mainin gue harus ya bahasanya mentok kanan, rata kanan. Rata kanan, betul. Ada hasrat itu. Aha. Nah hasrat itu yang nge-push gue untuk
wah ada VGA baru keluar, kayaknya gue harus ngikut nih, harus beli nih. Oh prosesor gue kayaknya udah terlalu lelet dan lain-lain. Itu akhirnya muncul. Padahal di saat gue main game sama sekali tidak ada masalah pada saat itu. Gue itu ngerakit PC 2014. Pada saat itu lumayan bagus lah PC gue. Lumayan bagus. Gue pakai 2000 berapa sorry? 14. 2014 lu pakai Gua VGA? pakai VGA dulu tuh lupa gue. Pokoknya bisa mentok kanan Unity lah saat itu ya. Unity, zaman Unity. Apa ya? RX 2900 extra apalah gitu gue lupa. Gue pakai itu. Terus prosesor 4790. Aswell refresh kalau nggak salah. Terus dan yang lainnya ini yang lumayan oke lah. Menunjang lah semuanya. Untuk mahasiswa pada saat itu oke lah. Main apapun pada saat itu gue rata kanan. Cuman di saat keluar VGA baru pada saat itu keluar apa ya yang cukup menggoda gue, Pascal tuh seri 10. Nvidia ngeluarin arsitektur Pascal, gue kegoda banget tuh 1050, 1060 gitu. Akhirnya gue beli itu 1060. Padahal dari VGA gue yang lama pada saat itu nggak ada masalah. Cuman hasrat karena keluar yang baru nih, gue harus ngikut nih, gue harus upgrade nih. Akhirnya yang membuat gue upgrade bukanlah masalah yang ada di PC gue pada saat itu, tetapi nafsu gitu. Ya kan? Karena kan kalau sewajarnya yang ideal ketika lu PC lu sekarang sudah ada keterbatasan, baru lu upgrade. Dasarnya dari situ dong. Betul. Dasarnya misalnya pas main si Assassin's Creed ngekek gitu. Ya nge-lag misalnya. Kayaknya gue butuh upgrade atau nih. Force close gitu. Force close atau enggak drop FPS dan lain-lain. Nah, itu kan sign-sign yang muncul ketika lu harus upgrade. Betul. Ketika tidak ada itu semua, kenapa lu harus upgrade? Dan banyak yang kayak gitu. Contohnya lu sekarang, lu pengen upgrade. Betul. Apa masalah yang lu hadapi? Tidak ada sih. Tidak ada guys sebenarnya. Gue live masih aman. Lu 60 FPS aman. Game terbaru yang gue bilang Odyssey di sini masih lancar. Iya betul. Betul. Jadi urgensi lu untuk upgrade sebenarnya belum ada. Jadi kita kesampingin dulu Sultan lah Pak ya. Buang ya Sultan ya. Tapi memang banyak orang-orang yang memang on budget atau enggak memang ada budgetnya sebenarnya. Cuman bukan yang berlebih. Akhirnya merasa harus upgrade di waktu yang sebetulnya dia belum harus upgrade gitu kan maksudnya. Iya. Jadi menurut tuh harusnya waktu yang tepat buat upgrade itu kapan boy? Kenapa harus upgrade? Sebenarnya kalau kapan lu harus upgrade ketika yang clue-clue yang tadi keluar tuh, masalah-masalah tadi keluar, itu mestinya lu baru perlu upgrade. Tapi kan tipikal orang upgrade beda-beda. Ada orang yang dia akan selalu upgrade ngikutin hardware terbaru. Kalau mau peduli amat apakah itu dia sudah mengalami masalah dan sign-sign tadi ataupun tidak gitu ya? Iya gitu loh. Banyak orang yang ngejar spek itu tidak berdasarkan kebutuhan kan. Padahal kalau umur hardware itu menurut gue panjang. Sepanjang apa menurut lo? Kalau menurut gue ya 5 tahun lebih sih menurut gue ya. 5 tahun lebih? Menurut gue ya. Kalau seumuran konsol gitu maksud lo? 5 tahunan sih menurut gue aman ya. 5 tahunan. Ya nggak tahu nih perkembangan zaman kedepannya teknologi sengebut apa. Cuman kalau kita balik ke sekarang 2020. Lu pakai hardware 2015 itu aman banget. Iya sih betul. Menurut gua. Betul. Iya nggak? Iya. Karena kalau kita sekarang ngelihat di salah satu yang selalu dijadiin benchmark, salah satunya adalah Assassin's Creed Odyssey misalnya. Nah dia requirement-nya masih kan? Masih. Kayak ya minimalnya i5 terus. Tidak mendemand hal yang baru gitu sebetulnya. Iya, jadi nggak memaksa lu untuk harus segera upgrade sebenarnya. Sebetulnya enggak ya? Iya. Jadi gini sih, gue bagi ya. Gue bagi nih antara orang yang dia pakai PC-nya hanya untuk main game dan orang yang pakai PC-nya tidak hanya untuk main game. Yang tidak hanya untuk main game bisa jadi dia juga kerja di situ. Ya kan? Dan menghasilkan duit dari PC itu. Oh jadi PC-nya juga menghasilkan uang? Iya, misalnya dia desain grafis atau videografer dan lain-lain. Ya kan? Jadi PC tersebut menghasilkan uang. Betul. Nah, untuk orang-orang yang PC-nya menghasilkan uang ini, itu lebih dia layak untuk upgrade terus. Karena kan PC-nya dapetin income buat dia. Betul. Dan dia bisa menyisihkan dari income-nya untuk upgrade PC-nya biar dia income-nya bisa lebih gede lagi nantinya. Kerjanya semakin nyaman dan lain-lain. Jadi buat orang-orang seperti itu ya perlu deh. Mangga gitu loh. Silakan kalau lo mau upgrade.
ya kan? Setuju gue itu. Tapi ada nggak sedikit orang yang ngebangun PC hanya untuk main game. Oh banyak. Banyak banget. Apalagi belakangan ini tuh banyak banget. Dan tidak hanya Sultan. Tidak hanya Sultan, bahkan Iya. orang yang on budget juga pengen punya PC buat main game. Buat main game doang. Iya, that's it, Ibaratnya jadi lu nge-build konsol, Iya, betul. iya kan? Ngapain gitu? Ngapain gitu Tapi menurut gua. ada loh zaman sekarang gue yang bang gue mau nge-build PC yang paling gak bisa main ini misal. Abis itu nggak lama, bang gue jadi kepikiran deh buat streaming juga gitu. Oke. Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kalau kayak gitu nggak apa. Tapi Cuman kalau ya, emang bener-bener cuma buat main game doang gitu. ya menurut gua buat orang-orang yang dia ngebangun PC hanya untuk main game doang itu jauh lebih baik lu main di konsol aja. Betul sih. Kenapa? Karena gini, Gimana? ketika lu main konsol tidak ada godaan untuk upgrade atau apapun itu, Betul sih. ya kan? Betul. Dan lu akan fokus sama gamenya, Betul. Itu gue setuju banget. ya kan? Otomatis fokusnya ini bukan kita bicara hanya fokus orangnya, tapi Iya. fokus uangnya juga. Betul. Karena kan gini, waktu PS4 baru keluar atau banyak lah video yang ngebandingin, oke gua harga PS4 5 juta. Gue bikin PC seharga PS4 nih. Gue bikin PC seharga PS4 5 juta. Bisa ngejar, ya bisa banget. Nah. Tapi dari situ akan muncul banyak keresahan lagi gitu loh setelah bangun PC. Bener gak sih? Ya kan, oke, daripada lu beli PS4 5 juta, mendingan lu ngebangun PC 5 juta tapi lu bisa ngerjain ini. Dikerjain nggak? Enggak juga. Enggak juga. Iya betul. Karena memang dia tidak berangkat dari kebutuhan itu kan. Iya. Iya, setuju. Terus kenapa lu jadinya harus ngebangun PC untuk ngelawan PS4 seakan-akan lebih worth it? Iya, Iya. lebih worth it ketika lu ada yang dikerjain yang lain. Betul. Ketika lu hanya main game doang, ya jadinya banyak godaan untuk Iya. nge-maintain si PC ini. PC ini, betul. Dan ini sebenarnya sehingga di sini kita bisa berkesimpulan bahwa sebenarnya kita tuh baiknya melakukan upgrade, apalagi on budget nih teman-teman ya. Itu memang dikala lu memang udah benar-benar harus upgrade. Iya. Selama lu belum harus upgrade, ya lu nggak perlu upgrade. Karena gini boy, selain lu akan nambah uang buat beli hardwarenya, Iya. lu pun akan nambah uang buat beli penunjangnya. Contoh, lu main di 1080 udah 4K belum sih? Atau 1070? 1080 bisa, cuman belum yang FPS tinggi. Belum FPS tinggi. Berarti bisa tapi kan. Bisa. Tetapi pasti mayoritas yang pakai itu nggak pakai 4K. Full Monitor. HD. Monitor. Ah, Iya. Kemungkinan besar. Biasanya begitu. Oke. Biasanya. Lalu dia berkeinginan untuk pindah ke RTX boy. Iya. Oh, pengen merasakan ray tracing gitu. Ya boleh. Boleh. Tapi lo harus pikirin juga sebenarnya ya, monitor lu juga ikutan naik lo harus Iya. Kalau nggak bottleneck, bottleneck kan. Iya. Iya kan? Walaupun nggak apa-apa, balik lagi. terserah sih. Terserah sih, tapi kan Sayang aja. nah, tenanaon sih kan, nanaonan gitu Iya. kan. Nah, kalau lu emang mau upgrade otomatis lu harus mikirin juga, mungkin lu bisa upgrade juga harus power supply lu. Iya betul. Ya, jadi beriringan dengan hardware yang lain. Betul. Makanya jangan, kalau menurut gua sekarang lu ini berlomba-lomba untuk upgrade padahal tidak ada urgency. Tidak ada urgensi. Ini saran kita. Makanya Iya. diskusi ini dibuka. Kalau menurut lu gimana nih? Tapi bisa aja kan ada orang yang bilang, "Tapi ini hobi gua, Bang." Oh ya terserah. Bebas sih, bebas. Iya, Ini sudut tapi- pandang lain aja. Karena gue dulu kayak gitu. Mhm. Kan orang-orang yang demen upgrade ini orang-orang yang grafik oriented ya. Betul. Iya kan? Kalau orang-orang yang kayak lu yang lu Yang fokus gua sama fokus game banget. story-nya, Betul. itu kan don't care sama perubahan bayangan atau gerak si rumput. Asli, Mungkin lu tidak anjir. begitu peduli Tidak gitu. peduli orang. Iya kan? Bener. Jadi orang-orang yang grafik oriented kayak gue yang bener-bener lu perhatiin detail gitu. Karena gue berpikiran gini, nih orang-orang ngerjain bikin game ini detail loh. Iya. Sayang kalau gue nggak nikmatin semuanya. Tapi ada fun fact. Ada fun fact. Ya. Lu bisa rata kanan di, let's say lu punya 1080 terus lu main Assassin's Creed Odyssey rata kanan. Dan you play the game. Oke, Yeah. lu play the game. Just lu mainin gamenya dan somehow tanpa gue bilang sama lu, gue turunin ke high. Gue yakin lu gak akan nyadar. Iya, betul. Iya, jadi itu tuh kayak memenuhi hasrat yang Nggak jelas, penting, iya nggak kan? jelas, Iya, gitu. betul. Sekarang gini deh, orang-orang yang main PC selalu nggak selalu banyak yang mempermasalahkan masalah grafik. Betul. Lu main di grafik apa nih? Ultra kah, medium kah, dan lain-lain. Betul. Ketika lu main di konsol, ingat tuh ya kalau menurut gue ya, di konsol itu setara medium gitu deh, medium low gitu deh. Betul. Dan ketika lu main konsol, nggak masalah kan? Yang masalah.
Enjoy aja. Oke, ada yang berapa yang masalah. Kayak misalnya, waduh, main RDR di konsol sering drop FPS dan segala macam. Tapi ya that's what you have to deal with kan. Kalau lu main konsol gitu ya jadinya gitu. Tapi akhirnya lu telan-telan juga gitu. Gua berasa banget, salah satu yang berasa banget buat gua itu dulu waktu gua punya PS4 dan PC, yang kerasa banget tuh The Witcher 3 kalau gua. Kenapa The Witcher? Di PS4 choppy gitu ya, lumayan butut gitu kalau menurut gua. Karena waktu itu gue bandingin gue main di PC ya 60 fps dengan gitu. Jadi lumayan kerasa banget. Cuman kalau lu fokusnya ya kalau menurut gue kalau lu gamers tuh biasanya fokus sama game ya. Iya betul. Kayaknya betul. Gitu. Kecuali lu yang seperti yang lu bilang tadi. Karena kalau gue ya, kenapa gue nggak mau fokus sama grafis ya? Karena grafis tuh manis di awal buat gue. Iya. Setuju gak sih lu? Betul. Kayak di awal lu bisa ngeliat wow. And then saat lu udah terjun ke dalam gamenya nih, saat lu udah fokus ke dalam gamenya, shit lah anjir apa sih itu grafik? Betul. Makanya gue tidak melabeli diri gue sebagai gamer sebenarnya. Lu cuman penikmat aja lah. Gue penikmat gitu loh. Kayak Assassin's Creed Origin tuh gue nikmatin banget tuh. Lu kelar ya main itu ya? Kelar. Origin gue nikmatin banget. Kayak lu pemain PS4 lu main Uncharted gitu kan ada kepuasan di grafis yang gimana gitu. Betul. Padahal kalau kita bicara masalah dari sisi gameplay, ya justru itu kan yang sebenarnya bikin game itu seru. Cuman si penunjangnya ini nih secara grafis. Oke, jadi kita bikin sebuah konklusi nih, kesimpulan bahwa kenapa harus upgrade? Karena lu memang harusnya sudah butuh untuk upgrade. Iya. So kalau lu merasa belum butuh buat upgrade, you don't have to. Iya. Berlaku sama semua barang dong harusnya boy. Berlaku sama semua barang. Menurut gue sih harusnya. Iya. Karena banyak yang nanya, bang lu pakai handphone apa? Bang lu pakai PS4 apa? Bang lu pakai ini apa? Kepo gitu ya. Dan gue juga selalu bilang apapun yang gue pakai itu sesuatu yang sederhana boy. Karena emang lu tahu gue dari dulu lah. Gue bukan orang yang wah ini gue harus upgrade nih, gue harus upgrade. Bayu iya. Adik gue ini emang rada centil deh kalau masalah gadget ya lu. Lu harus upgrade nih Bayu kayak sekarang pakai gadget aja 2 biji gitu ya segala macam. Dan gue tidak dari dulu gue tidak baik. Tapi lu bisa melihat nggak kenapa gue tidak ganti? Dan sampai sekarang nih gue masih pakai gadget gue yang sejadul itu. And I'm still living gitu maksud gue. Iya, karena berangkatnya tidak dari needs sebenarnya. Nih balik lagi. Iya, berangkat kayak orang-orang yang sampai ngantri di Apple Store ketika launching, itu HP-nya mau dipakai sampai tahun 2025 masih bagus itu sebenarnya. Tanpa dia harus ngantri-ngantri. Di situ gitu kan. Jadi dorongannya bukan needs. Iya. Karena memang dorongannya emang udah ya nafsu aja gitu ya. Iya, kayak lu memenuhi itu. Iya, hobi gitu. Jadi mereka upgrade hardware atau gadgetnya itu sama dengan kayak lu main FF gitu deh. Rasanya. Dan balik lagi kecuali ada satu teknologi yang lu nggak bisa reach tapi itu teknologi udah jadi teknologi yang dikonsumsi sama mayoritas dan lu jadinya nggak fit in kan. Nah kayak contohnya gue menggambarkannya kayak zamannya BB boy. Ya kan BB kan ada masanya akhirnya WhatsApp udah nggak bisa tuh. Padahal majority udah pakai WhatsApp kan. Mau nggak mau lu harus pindah ke selain BB. Tapi itu for the sake of fit in to the society maksud gue. Itu needs sebetulnya. Akhirnya lu berubah untuk needs. Tapi untuk beberapa hal gue tidak berpindah kalau belum ada needs-nya. Contoh, gue pakai headphone Razer yang jadul lah bisa dibilang dan sekarang juga udah buluk banget, ya kan. Tapi menurut gue dia masih nyaman dan masih enak buat gue gitu. Dan gue tidak mendapatkan sebuah urgency gue harus ganti. Somehow gue kegoda, kayak gue ngeliat headphone ini lucu juga nih, gitu ya. Gue kayaknya ganti nih, gitu. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi, memang ya ujung-ujungnya nggak perlu juga sih, kecuali kayak gue kemarin sempat berpikir untuk beli headphone gaming yang ada mikrofonnya tapi mikrofonnya cukup bagus untuk memudahkan gue kalau lagi live misalnya. Itu needs ya, balik lagi itu needs. Everything based on needs tuh lebih enak ya sebenarnya. Iya tapi jadi gini, kalau kita ngomongin hobi itu udah nggak ngomongin needs. Contoh konteksnya hobi ya. Contoh nih, jangan ngomongin lu reviewer atau lu punya channel anak tua. Kalau kita bicara lu sebagai gamers, ketika ada game baru keluar kan tidak ada keharusan lu harus langsung punya game tersebut dan harus langsung mainin. Tidak ada. Game itu masih bisa dimainin bulan depan, tahun depan. Sangat. Atau apa? Game Assassin's Creed yang Ezio lu mainin sekarang masih bisa sebenarnya. Iya, betul gitu kan? Iya. Tapi karena lu suka, lu pasti langsung beli. Iya. Ya kan? Dorongannya apa? Dorongannya apa sebenarnya coba? Needs bukan? Bukan. Iya kan? Ya tapi gue somehow secara tidak sadar menganggap itu menjadi needs gue gitu. Iya, padahal ya nggak juga dong. Padahal nggak juga. Betul. Iya. Kan? Tapi lu lebih setuju hidup seperti apa sih boy? Lebih setuju ya kita mau closing statement buat inilah ya. Karena kalau kita ngomongin upgrade
Iya, banyak hal yang perlu kita upgrade dalam hidup kita ya sebenarnya. Betul. Kayak misalnya kendaraan, tempat tinggal dan sebagainya. Istri, Iman ya. iman. Upgrade ya. Ya kan? Tapi maksud gue, lu memilih untuk hidup seperti apa sih Boy? Maksudnya kita juga berbagi nih sama teman-teman di anak tua yang nontonin ini. Iya. Karena kan belakangan ini gue sempat cerita gini Boy. Ini gue cerita sedikit sebelum kita closing ya. Gue tuh dulu koleksi action figure. Iya. Gue koleksi Tomica, gue koleksi a lot of things dan konsol termasuk controllernya dan lain-lain. Sampai akhirnya gue menikah dan gue banyak discuss sama bini gue dan memang gue had a tough time juga ya. Dimana gue harus memilih antara gue mempertahankan semua koleksi gue atau gue harus mulai merelakan satu demi satu dikonversi menjadi uang gitu untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi akhirnya gue nyampe di satu titik dimana gue tidak lagi mau seperti itu Boy. Iya. Gue pengen yaudah gue punya apa yang gue pakai aja. Betul. Yang gue nggak pakai ini sebenarnya kayak project minimalisnya si Raditya Dika lah ya waktu itu sempat dia bilang kan. Iya, sempat ya populer lah. Sempat populer lah ya. Dimana gue agree with that Bay. Karena gue pakai apa yang gue butuh, tapi dengan taraf yang cukup. Betul. Ya nggak? Iya. Gue PC cuma punya satu nih, tapi canggih banget. Iya. Ya kan? Gue punya PS4 nih, nggak canggih banget, tapi cukup. Iya. Gue nggak ngerasa harus upgrade. Kayak misalnya gue dulu koleksi konsol, sekarang gue udah nggak, karena cukup satu sebenarnya. Yang lainnya buat apa sih? Kalau ini rusak, ya tinggal beli yang baru. Toh uangnya ada nantinya kan? Karena nggak ke-spend macem-macem. Jadi intinya gue mulai berubah cara hidup gue untuk bagaimana tidak berlebih aja sih. Karena juga gue mulai melihat ke depannya mungkin akan banyak hal yang perlu gue siapkan juga gitu ke depannya. Dan gue lebih nyaman dengan seperti ini. Kalau lu sendiri gimana Boy? Iya, kalau menurut gue sebenarnya kasih makan yang perlu dikasih makan. Asik. Quotes of the day. Iya kan? Iya. Jangan kasih makan sesuatu yang sebenarnya jangan lu kasih gitu. Oh, betul juga ya. Karena gini loh, hobi itu lu perlu nggak sih? Perlu. Perlu kan? Perlu. Tapi jangan semua hal lu jadiin hobi. Oh betul. Iya kan? Iya. Kebayang dong. Iyalah, kayak misalnya nih. Makan hobi misalnya. Ya kan nyemil hobi, semuanya jajan di-upgrade hobi, jadinya. semua di-upgrade. Jadi lu pilih hobi lu yang bener-bener lu suka dan jangan berlebihan sama itu. Iya betul. Ya kan? Kayak gue nih, gue tidak melabeli diri gue sebagai gamers. Yes. Jadi gue akan main game kapanpun. Kayak Red Dead Redemption yang baru gue belum main, ya ntar aja gitu. Saat lu pengen main lu main gitu. Saat gue mau main, gue baru main. Bodoh amat sama yang namanya hype. Bodoh, Iya. gak peduli. Iya. Karena gue don't really care about that gitu. Iya. Beda sama lu, Iya. ya kan? Iya. Karena gue ada tuntutan lah sedikitnya gitu. Iya gitu. Nah, mungkin gue akan ngajar sesuatu yang gue suka aja. Iya. Nah, banyak orang yang mudah terpengaruh sama orang lain. Which is good somehow. Gini deh, lu pernah nggak ketemu orang yang bukan gamers? Oke. Gara-gara ngobrol sama lu dia jadi pengen jadi gamers? Oh, banyak. Banyak. Bisa jadi itu sebenarnya bukan passionnya dia loh. Bisa jadi dia hanya kebawa pada saat itu aja. Tapi dia tidak bisa mengolah data itu dengan baik gitu ya. Tidak terkontrol. Yang itu menurut gue nggak perlu. Itu nggak perlu menurut. Kalau lu nggak benar-benar suka ya jangan. Gitu. Tapi kan dia bisa memproses itu sampai sebenarnya dia bisa menemukan oh ternyata gue benar suka apa enggak kan? Nggak penting menurut gue. Nggak perlu tuh. Karena tanpa lu mencari tahu, lu sebenarnya harusnya udah tahu apa yang lu suka. Tapi sama lu sebagai seseorang harus bisa mencari dong apa sebenarnya sih yang lu suka. Betul. Tapi balik lagi nih. Ketika lu nih belum suka nih, apakah lu harus cari tahu sebenarnya gue suka nggak ya sama ini? Nggak perlu sih. Kan tadinya bukan kebutuhan. Masa lu mau kejar untuk jadi kebutuhan? Ngerepotin dong kalau dikejar gitu. Iya, Kayak gue ngelihat Pevita Pierce nih, kan nggak perlu gue teliti, gue suka sama dia nggak ya? Iya, kan? pasti suka kan? Enak. Dipandang, enak dipandang. Enak dipandang, gitu. betul. Iya betul. Gitu. Jadi ya maksud gue, ketika lu tidak butuh itu, jangan dikejar jadinya ngerepotin diri lu sendiri gitu. Agree sih kalau gue. Sangat setuju sekali. Iya kan? Betul. Karena banyak orang yang akhirnya berlarian ke sana kemari, banting tulang segala macam for the sake of something yang sebenarnya lu juga nggak bener-bener tahu apakah itu sebenarnya priority apa enggak. Iya. Dampaknya sama hidup lu besar atau tidak. Iya kan? Betul. Tapi lu jadinya setuju nggak dengan cara hidup gue yang akhirnya sekarang gue mulai mengkurasi lah barang-barang gue yang terlalu berlebih. Iya dong. Setuju nggak sih lu? Setuju lah. Tapi lu berlebih gue lihat. Lemak. Enggak, tapi maksudnya lu juga sekarang gue lihat kayaknya mulai tertarik lagi buat upgrade. Tapi lu udah sampai tahap dimana kalau lu upgrade adalah saat lu perlu upgrade ya. Iya. Kalau dulu kan lu enggak kan? Yang gue jelasin sama lu sebelum video ini dimulai. Jadi dulu itu memang kerjaan gue kerjaan di PC. Ya, betul. Jadi gue pengen upgrade terus tuh pada saat itu. Nah sekarang kerjaan gue bisa dengan mudah dipindahkan ke iPad. Iya. Sekarang banyak hal yang lu pindahin ke iPad. Jadi hasrat gue untuk upgrade. Tapi bukan iklan iPad nih.
Bukan, Tapi bagus. tapi mancing. Gitu. Tapi bagus gak iPad? Bagus. Lu pindah ya? Bagus, beda. Tapi PC lu masih ada? Terus juga masih ada. Masih lu pakai? And still upgraded? No. Semenjak kerjaan gue pindahin ke iPad jadinya enggak. Oke. Jadinya Ternyata ke cover ya? ke cover dong. Ya, itu yang bikin gue sakit hati sebenarnya. Jadi udahlah, santai aja gitu. Iya benar. Gila lu, gue beli iPad yang setipis itu, yang ya kalau dibandingin sama PC jauh lebih murah, tapi Mengakomodir semua kerjaan lu. bisa diadu. Iya. Bisa diadu. Untuk bicara produktivitas ya khususnya. Produktif. Tapi sekarang artinya lu kehilangan cukup banyak pengeluaran ya. Kehilangan pengeluaran gara-gara lu udah di iPad udah dapat semuanya gitu. Iya, sebenarnya kehilangan keresahan sih. Iya keresahan yang paling hilang ya. Ganggu banget gitu loh ketika Gengges. rasa ingin upgrade tuh ganggu menurut gua lama-lama gitu. Ketika lu harus face the truth bahwa lu tidak sesultan itu gitu. Iya, di satu sisi lu bisa tetapi mungkin anak lu celananya bolong-bolong gitu. Iya gitu kan. Betul. Ngapain. Iya ngapain, benar. Jadi akhirnya lu setuju ya sekarang untuk tidak terlalu itu. Tapi memang gue setuju dengan Bayu. Mungkin sebagian orang akan melihat wah si Bayu pakai iPad nih apa atau segala macem buat kerjaannya gaya-gayaan. Tapi that's not the point kan sebenarnya. Bukan itu. Iya kan. Tapi lu mengupgrade ke yang cukup mahal, yang cukup pricey, tetapi lu jadinya nggak spend lagi tuh. Iya. Untuk cukup jangka waktu yang cukup lama. Iya, karena PC itu berangkatnya dari wants-nya gue. Iya, bukan needs. Si iPad ini needs gitu. Iya, betul. So, berangkatlah dari needs lu guys. Dan diskusi kali ini sangat menarik ya menurut gue. Karena akhirnya kita bisa tahu bagaimana pandangan gue dan adik gue at least gitu. Dari sudut pandangnya anak tua gitu ya. Kalau lu pada nanya kenapa gak ngajakin Lenny untuk discuss, karena Lenny lagi sangat sibuk. Gue jadi sama Bayu dulu aja gitu. Tadinya kita mau ngebahas PlayStation dan lainnya, sama Lenny tuh mau ngebahas PlayStation. Tapi sayangnya yang dibahas dari PlayStation belum ada yang terlalu seru. Kita masih menunggu bulan apa? Juni ya berarti? Juni awal lagi. Mungkin gue sama Lendi akan bikin podcast juga kayak Bayu gini. Ini semi podcast lah Boy. Ya. Oke, mungkin ini durasinya ada sejam mungkin nih. Enggak nyampe ya. Oke, kayak gitu baik. Closing statement dari lu lah. Kan lu jarang-jarang nongol nih. Mungkin nanti teman-teman juga boleh request ya kalau lu suka diskusi gue dengan Bayu di kolom komentar, gue diskusiin sesuatu, silakan lu undang Bayu di kolom komentar. Closing statement buat semua para penggila upgrade Bay. Menurut lu apa yang perlu mereka pikirkan? Yang tadi sih. Iya. Kasih makan apa yang perlu dikasih makan aja. Iya, that's right. Jangan yang lain-lain. Iya, karena itu akan menyamankan lu juga ya sebetulnya pada akhirnya. Iya, karena sebenarnya nggak penting juga lu upgrade casing sebenarnya gitu. Casing. Ya kan banyak tuh yang ingin yang kayak gitu ya. Iya, nggak perlu mikirin hal-hal yang terlalu tersier lah ya. Kasih makan yang perlu. Kasih makan yang perlu. Itu closing statement dari Bayu. Dan kasih makan yang perlu dan kenyangin dulu yang udah ada sebelum lo berpikir untuk ngasih makan mulut-mulut yang lain gitu. Itu dari gua. So gitu aja guys dari gua di Tuang Sadan Bayu Pras, iya kan. Dan ya mungkin seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian suka dengan obrolan ini ya boleh request aja lah di kolom komentar ya. Dan Bayu juga ada Instagramnya, Bayu boleh dong mereka tahu Instagram lu biar tahu lu tuh orang sebaik apa gitu. Instagram gue Bayu Pras. Bayu Pras ya. Lu tinggal tulis aja di Instagram Bayu Pras, ntar gue tulis juga di bawah kalau lu mau nanya-nanya sesuatu sama Bang Bayu ya, Bang Bayu. Alright, kalau gitu jangan lupa subscribe channel Senak Tua kalau yang suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise-nya di @PLW Original yang stoknya semakin tipis, menipis. Dan oh ya, gue juga mau nggak ada lagi, gue mau iniin produknya Bayu ya, Sidekick Project ya. Ya. Lagi banyak nggak barangnya tapi? Lumayan. Sidekick Project ya, lu bisa di bawah sini, itu produknya adik gue ya. Jadi kalau lu mau minta apa-apa segala macam, komplain segala macam, nah ini ownernya ya. Jadi silakan langsung lu garuk aja. Ntar gue giveaway, di sini gue giveaway. Nah tuh, Bayu udah deal nih ya, bakal giveaway di Anak Tua Sidekick Project, ditungguin aja. Oke, gitu jadi gue Play Original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.